Apa kabar kalian semua? Are you guys doing okay? Hari ini TC Kids akan diadakan secara online dulu ya. Meskipun Miss juga udah kangen banget sama kalian semua, tapi supaya kita semua bisa tetap sehat, kita semua diem di rumah dulu ya, sampai nanti kita bisa ketemu lagi di TC Kids. Oke, sebelum kita mulai kelasnya, TC Kids juga mau mengucapkan happy birthday untuk kids yang berulang tahun di minggu ini. Salah satunya ada Kelly. Happy birthday Kelly. Oke kids, are you ready to start the class? Kita mulai kelasnya ya. Let's go. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun membayang dalam luar yang sasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun membayang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Yuk kita pulang lagi ya. Terbang luar angkasa, selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu.
adik-adik. Miss Grace kangen banget. Meskipun kita nggak bisa ketemuan dan kita harus di rumah ya saat-saat ini, tapi Miss Grace bersyukur karena Miss Grace masih bisa buat video ini untuk kalian. Dan yang buat Miss Grace lebih senang lagi, kalian mau nonton video ini. Oke, seperti biasa Miss Grace akan cerita karena sebentar lagi udah mau Paskah kan. Jadi kita kan bakal ngerayain Paskah nih. Jadi Miss Grace mau cerita tentang cerita Paskah, yaitu perjamuan terakhir Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Tapi sebelum Miss Grace cerita, Miss Grace perlu bantuan Mami sama Daddy yang lagi nonton juga. Hai Mami, hai Daddy. Aku perlu bantuan untuk nyiapin biskuit atau roti seperti ini, dan gelas berisi jus. Kalau nggak ada, air putih juga nggak apa-apa, karena nanti kita akan ngelakuin perjamuan kudus bersama. Thank you. Alright, kita sebelum mulai bercerita, kita berdoa dulu yuk. Kita berdoa, bersyukur karena kita masih bisa sehat sampai hari ini. Dan kita mau berdoa supaya Tuhan bisa berbicara sama kita semua. Oke? Yuk kita berdoa. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Yuk kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena kami masih bisa berkumpul bersama. Dan kami bersyukur kalau sampai hari ini Kau masih memberikan kami kesehatan untuk keluarga kami, teman-teman kami, dan juga untuk diri kami masing-masing. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan buka telinga kami, Tuhan buka hati kami, agar kami dapat mendengarkan apa yang ingin Kau bicarakan untuk kami semua. Tuhan berbicara ya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Yuk Miss Grace langsung mulai ya. Jadi seperti yang tadi Miss Grace katakan, kan sebentar lagi kita mau ngerayain Paskah kok Christmas. Paskah nih. Jadi Miss Grace mau cerita sedikit cerita tentang Paskah. Lebih tepatnya perjamuan terakhir Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Nah, sama-sama kayak kita ngerayain Paskah, Tuhan Yesus dengan murid-muridnya juga mau ngerayain Paskah. Mereka mau makan malam bersama di Yerusalem. Tapi sebenarnya Paskah itu udah dirayakan jauh sebelum waktu zaman Musa. Kalian ingat Musa dong? Itu loh yang membelah lautan dengan tongkatnya supaya orang Israel bisa lewat dan selamat dari orang-orang Mesir. Ingat dong? Nah itu dia. Jadi mulai dari saat itu Paskah dirayakan. Jadi murid-murid Tuhan Yesus bertanya sama Tuhan Yesus, Tuhan, kita mau makan malam di mana nih untuk ngerayain Paskah? Dan Tuhan Yesus berkata, kamu coba cari orang yang membawa guci air. Orang itu akan membawa kamu ke satu tempat. Tempatnya pokoknya semuanya udah ada. Dari gelas, piring, semua udah ada. Jadi kamu tinggal pakai ruangan itu aja. Nah, di situ kita akan makan malam untuk ngerayain Paskah. Murid Tuhan Yesus melakukan sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Dia cari mana orang yang membawa guci air. Dan akhirnya ketemu juga orang yang membawa guci air. Dan seperti sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus katakan, orang itu membawa murid-murid Tuhan Yesus ke suatu ruangan yang besar. Dan udah ada meja, udah ada gelas, dan udah ada piring. Semuanya siap untuk digunakan untuk makan malam nanti. Jadi, murid-murid Tuhan Yesus cuma perlu nyiapin makanannya. Jadi malam hari sudah tiba dan murid-murid Tuhan Yesus sudah menyiapkan semua makanan-makanan yang diperlukan, dan datanglah Tuhan Yesus. Nah, kalian mau tahu nggak Tuhan Yesus
di malam itu di makan malam itu Tuhan Yesus memberikan sebuah makanan dan minuman untuk murid-murid Tuhan Yesus. Makanan minumannya itu bukan makanan minuman biasa. Makanan minuman itu spesial untuk murid-murid Tuhan Yesus. Kira-kira makanan dan minuman apa yang diberi Tuhan Yesus ya? Kalian penasaran kan? Nah, supaya kalian lebih kebayang nih, situasi di perjamuan terakhir makan malam itu, supaya kalian lebih kebayang, Miss Grace akan berubah jadi Tuhan Yesus, dan Miss Grace akan minta kalian untuk jadi orang-orang terdekat Tuhan Yesus yang saat itu hadir, yaitu murid-muridnya. Tapi sebenarnya kalau ngomongin orang-orang terdekat, kalian orang-orang terdekat Tuhan Yesus sih. Jadi kalau misalnya kalian ada di saat itu, tapi pasti kalian akan diundang sama Tuhan Yesus untuk ke makan malam itu, untuk merayakan Paskah sama-sama. Jadi kalian akan jadi murid Tuhan Yesus ya, dan Miss Grace akan menjadi Tuhan Yesus. Supaya lebih real, Miss Grace akan pakai pakaian Tuhan Yesus dan berubah jadi Tuhan Yesus. Kalian hitung bareng ya sama Miss Grace ya. Dalam hitungan 1, 2, 3 Miss Grace akan berubah. Oke? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Tada! Hai murid-muridku. Terima kasih karena kau telah menyiapkan tempat yang indah ini sesuai dengan perintahku. Dan terima kasih karena kau sudah menyiapkan semua makanan dan minuman yang ada di sini. Aku mau mencari roti. Apakah di sini ada roti? Aku melihat ada roti. Roti ini akan aku pecahkan dan akan aku berikan kepadamu. Roti ini adalah tubuhku yang telah kuserahkan bagimu. Makanlah. Makanlah roti yang ada di depanmu saat ini. Apakah sudah kau makan roti yang telah kupecahkan dan kuberikan padamu? Ambillah cawan yang berisi anggur di depanmu. Anggur ini adalah darahku, darah perjanjian baru. Minumlah. Apakah kamu sudah memakan dan meminum roti dan anggur yang telah kuberikan padamu? Aku senang sekali malam ini bisa melakukan perjamuan terakhir ini, bisa makan malam dan merayakan Paskah bersama dengan orang-orang terdekatku, orang-orang yang kukasihi, yaitu kalian semua. Sebelum aku pergi dan sebelum aku disalibkan, sesekali lakukanlah perjamuan kudus ini untuk memperingati aku. Tada! Miss Grace sudah kembali. Coba lihat, masih ada jenggot nggak? Udah nggak ada kan jenggotnya? Thank you tadi adik-adik udah mau bantuin Miss Grace untuk jadi murid-murid Tuhan Yesus. Dan kalian tadi udah nyaksin sendiri kan cerita perjamuan terakhir Tuhan Yesus dengan orang-orang terdekatnya, yaitu murid-muridnya, termasuk kalian dan Miss Grace. Dan sekarang kalian udah tahu kan, jadi apa yang Tuhan kasih untuk dimakan dan diminum oleh murid-muridnya. Coba apa ayo? Betul sekali, roti yang dipecah-pecahkan yang menggambarkan tubuh Tuhan Yesus yang disalibkan, dan juga cawan berisi anggur yang menggambarkan darah Tuhan Yesus yang tercurah untuk menebus dosa Miss Grace, dosa kalian, dan dosa kita semua. Jadi sekali lagi, melalui cerita ini kita diingatkan betapa sayangnya Tuhan Yesus sama kita semua. Kalau dia bahkan rela untuk memberikan tubuhnya dan darahnya untuk menebus dosa kita. Nah, minggu depan kalian masih akan mendengarkan cerita tentang Paskah, cerita lain tentang Paskah. Jadi kalian jangan lupa dengerin ya. Dan seperti biasa, Miss Grace udah nyiapin aktivitas yang bisa kalian lakuin di rumah sama orang tua kalian. Tapi sebelum itu, yuk kita berdoa dulu yuk. Ayo kita berdoa.
jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingkingku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami betapa besar kasih-Mu untuk kami semua melalui cerita perjamuan terakhir Engkau dengan murid-murid-Mu. Dan kami sekali lagi belajar bahwa Kau sangat mengasihi kami. Bahkan Kau rela memberikan tubuh dan darah-Mu untuk kami semua, untuk menebus dosa-dosa kami semua. Kami terima tubuh dan darah-Mu Tuhan, dan kami tahu kalau tubuh dan darah-Mu sekarang ada di dalam kami, sehingga tidak ada sakit penyakit yang dapat menyerang kami. Kami tahu kami sehat, kami tahu kami aman bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, yuk kita sekarang ngelakuin aktivitas kita ya. Oke, jadi untuk aktivitas hari ini, karena tadi kita baru mendengarkan cerita tentang perjamuan terakhir Tuhan Yesus dan murid-muridnya dengan roti dan anggur, kita akan membuat salib seperti ini. Jadi yang dibutuhkan kertas kosong, kalian juga perlu krayon untuk mewarnai, atau bisa pakai stiker atau manik-manik untuk ditempel. Dan juga di sini Miss Grace pakai Play-Doh yang dibuat dari tepung dan air, itu untuk ngebantuin nanti untuk salibnya berdiri seperti ini. Nah, kalau misalnya takut bau, Play-Doh-nya bisa dikasih, kalau nggak mau dipakai lagi, kalau Play-Doh-nya nggak mau dipakai lagi, bisa dikasih garam. Nanti Play-Doh-nya bisa mengeras, jadi bisa jadi kayak pajangan gitu, nggak perlu takut bau. Tapi kalau misalnya nggak ada tepung atau nggak ada tepung di rumah, bisa pakai kertas yang dibejek-bejek juga bisa. Oke, kita mulai ya. Kalian bisa ngeliatin Miss Grace dulu cara buatnya, lalu nanti kalian bisa buat sendiri. Jadi pertama Miss Grace bakal akan ngewarnain salibnya dulu. Miss Grace akan ambil krayon, lalu Miss Grace akan mewarnai. Diwarnain salibnya. Oke. Setelah diwarnai, warnain yang cantik ya. Miss tahu kalian semua bisa mewarnai lebih cantik dari Miss Grace. Kalau di kelas, biasa kalau pas art and craft, kalian bikinnya bagus-bagus. Jadi bikin yang bagus ya salibnya. Nah, kalau udah selesai diwarnain seperti ini, kalian bisa nyiapin Play-Doh-nya untuk ditancepin salibnya. Nah, oke. Seperti ini. Terus bisa ditancepin seperti ini. Oke. Jadi terlihat seperti batu-batu. Nah, kalau masih perlu supaya nggak jatuh, mungkin perlu lebih banyak. Bisa kasih Play-Doh ya, bisa kasih lebih banyak Play-Doh supaya bisa berdiri. Kurang lebih seperti ini ya, bisa kebayang ya. Udah kelihatan seperti batu-batu belum? Coba.
kayak gini. Nah ini kalau misalnya udah dikasih garam, Play-Doh-nya sekitar seminggu itu Play-Doh-nya bisa mengeras, jadi bisa didiemin kayak gini. Nah kalau udah selesai deh. Ini adalah art and craft kita hari ini. Semoga bisa mengingatkan kalian tentang tubuh dan darah Tuhan Yesus yang tercurah saat disalibkan untuk menebus dosa kita. Enjoy! Dadah! Oke kids, Tisi Kids online hari ini sudah selesai. Tapi ingat ya, kalian harus juga rajin berdoa setiap hari. Dan juga supaya tetap sehat, jangan lupa rajin cuci tangan, minum air putih, juga banyak makanan yang sehat seperti sayur, buah. Dan jangan lupa next week akan ada Tisi Kids online lagi. So, I'll see you guys next week. Happy Sunday!